ila man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ila kulli ashabihi ajmain, amma ba'du. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Insyaallah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kajian fikih muslimah, dan hari ini bab yang akan kita bahas yaitu tentang bab haid, nifas dan juga thaharah. Haid, nifas dan istihadah. Bab haid, nifas dan juga istihadah ini memang bab yang khusus untuk cewek. Bab yang khusus untuk para Siti Hawa dan keturunannya. Karena tidak mungkin, waalaikumsalam, tidak mungkin yang namanya ada laki-laki tidak pergi sholat halangannya haid. Iya kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mungkin juga ada yang namanya laki-laki berhalangan puasa karena alasannya nifas. Tidak mungkin. Walau apapun yang mereka lakukan sama tubuhnya. Mungkin wajah bisa dipermak. Dada bisa dipermak. Tulang-tulang ini yang besar bagi laki-laki mungkin bisa dipermak. Kaki bisa dibuat yang namanya ramping. Tapi bahkan hatta, mohon maaf akramallahu samin, sampai kemaluan pun bisa mereka permak. Di zaman yang segala macam ini bisa dipermak, minimal kalau tidak bisa ke dokter pakai filter. Astagfirullahaladzim. Di saat ini bukti, Bu. Ini bukti bahwasanya sebenarnya manusia itu makin jauh dari yang namanya hidayah. Manusia semakin jauh dari agamanya, semakin kelakuannya itu tidak karu-karuan. Semakin tidak karu-karuan kelakuannya. Maka dari itu, walau apapun yang dilakukan seorang laki-laki untuk merubah bentuk tubuhnya menjadi seperti seorang wanita, Allah tidak akan pernah memberikan kepada mereka yaitu kelebihan untuk bisa haid, nifas dan istihadah. Jadi haid, nifas dan istihadah ini sebenarnya adalah sebuah kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan kepada setiap keturunan Siti Hawa, yaitu para kaum wanita. Ibu tidak perlu capek-capek pergi bekam, darah kotor sudah keluar tiap bulan. Kami yang laki-laki ini harus bekam dulu supaya darah kotor keluar. Maka dari itu syariat Islam betul-betul mengangkat derajat seorang wanita bahkan ketika mereka sedang haid atau nifas. Pernah dulu saya sampaikan di zaman jahiliyah Arab itu, Ibu, orang-orang yang melihat pasangannya itu berada dalam kondisi haid atau nifas, mereka tidak akan menyentuhnya sama sekali. Dikasih ruangan khusus. Bahkan di zaman sebelum Arab jahiliyah, yakni di zaman Bani Israel, zaman itu Nabi Isa, Nabi Musa dan lain-lain, para kaum laki-laki ketika pasangannya itu masuk dalam masa haid tidak akan disentuh sama sekali, bahkan sampai tidur satu ranjang pun tidak bisa.
tidak mau. Seakan-akan mereka itu sudah, mohon maaf ini, sudah najis sekali, dan makan tidak mau satu piring, gelas tidak mau satu gelas, duduk sama-sama tidak mau, tidur satu tempat tidur tidak mau. Itu semua dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Islam diturunkan. Makanya dalam beberapa kitab hadis itu banyak sekali penekanan bahwa apapun yang dilakukan seorang wanita ketika dia haid itu sah-sah saja kecuali sholat dan puasa. Mau suaminya itu berbaring di pahanya sambil baca Quran itu boleh. Mau makan satu piring bersama itu boleh, satu gelas bersama itu boleh, mau tidur sampingan juga di satu ranjang itu boleh. Tidak ada yang menjadikan wanita itu menjadi najis hanya karena dia haid. Jadi hukum-hukum sebelumnya yang berlaku pada manusia sebelum Nabi Muhammad itu dihapuskan oleh Allah dengan adanya syariat Islam yang baru. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menjelaskan secara lebih terinci hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan seorang wanita saat dia haid ataupun saat dia nifas ataupun saat dia istihadah. Di lain sisi semua hal dibolehkan kecuali beberapa hal tertentu saja. Sebelum itu, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu tahu apa perbedaan antara haid, nifas dan istihadah? Ibu Arwina. Haid. Ya. Nifas itu apa? Oke, terus. Nifas. Istihadah? Siap. Kak Melani. Apa? Jangan cuma begini, Kak. Istihadah belum mengerti. Kalau nifas? Nifas yang darah yang keluar sesudah kita melahirkan. Sesudah melahirkan. Oke. Ibu Sulasmini. Oke. Baik. Haid. Haid ini ibu, saya rasa semua wanita yang sudah masuk masa balik merasakannya, yaitu proses keluarnya darah yang memiliki bentuk khusus, memiliki juga bau yang khusus, dan itu rutin keluar dari wanita setiap bulan. Setiap wanita berbeda-beda, berbeda-beda masanya. Ada yang mungkin sebulan itu dia haidnya 5 hari, 6 hari, ada yang cuma 3 hari. Tetapi ulama-ulama kita mengatakan tidak lebih dari 15 hari paling banyak, tidak lebih dari 15 hari. Jadi haid ini adalah darah yang memiliki warna khusus, baunya juga khusus, baunya juga khas, kemudian keluarnya 1 bulan sekali, rutin, dan dalam artian rutin begitu ibu. Warnanya khusus, baunya juga khas, keluarnya sebulan sekali, rutin. Itu haid. Biasanya haid ini didahului dengan keluarnya cairan putih. Cairan putih dari wanita itu sudah mau masuk tanda haid. Nanti setelah itu masuk yang namanya masa haid, keluar darah kotor. Setelah darah kotor baru
keluar lagi cairan putih, menandakan wanita tersebut sudah mau selesai masa haidnya. Betul? Betul. Alhamdulillah kalau betul. Tolong nanti kalau salah dikoreksi ya Bu, karena saya tidak pernah merasakan. Seperti itu. Ini haid. Kemudian yang kedua adalah nifas. Kalau nifas ini darah yang seperti haid, warnanya khusus, baunya juga khusus, hanya saja keluarnya tidak sebulan sekali. Bedanya di mana? Yang ini keluarnya setelah melahirkan. Waktunya pun itu berbeda-beda setiap orang. Waktunya itu berbeda-beda setiap orang. Ada yang cuma 5 hari, ada yang cuma sehari saja, paling banyak adalah 40 hari. Disampaikan bahwa orang ketika mulai hamil itu tidak lagi haid. Ketika mulai hamil tidak lagi haid. Itu terus berlangsung sampai dia melahirkan, sampai wanita tersebut melahirkan. Nanti setelah melahirkan barulah keluar yang namanya darah nifas ini. Sebagai pengganti haid dahulu ketika tidak haid. Semua darah kotornya terbuang. Jadi apa yang membedakan haid sama nifas, Ibu? Sudah melahirkan. Waktunya yang berbeda. Waktu keluarnya itu berbeda. Itu haid dan juga nifas. Yang ketiga istihadah. Istihadah ini orang masih banyak bertanya-tanya. Apa istihadah? Istihadah ini Ibu, darah yang keluar warnanya khusus, baunya khusus, hanya waktu keluarnya itu setiap hari lewat dari masa haid. Ada orang yang memiliki penyakit seperti ini. Jadi darah haidnya itu tidak berhenti. Yang membedakan istihadah ini, dia tidak berhenti. Ya. Waktu tertentu untuk keluar, bukan waktu tertentu untuk keluar, lebih tepatnya Ibu wanita, waktu berhentinya tidak ada. Darah haid, ya mungkin bahasanya pendarahan, bahasa lainnya pendarahan. Kelainan Bu, bukan penyakit ya. Kalau mau dibilang penyakit mungkin ada yang menganggap kurang tepat, tapi kita bilang itu kelainan. Kalau kelainan pasti, karena tidak semua wanita merasakan itu. Ibu pernah dengar kasus pendarahan paling lama berapa tahun? Punya kenalan atau kolega atau teman yang pernah dapat kasus pendarahan? Tidak lama. Nah, dalam kisah Rasul ada seorang wanita sahabiat, itu beliau istihadah, haidnya itu keluar sampai berapa? 7 tahun. Ibu bayangkan ini, 7 tahun darah haid keluar terus, nandasa suaminya Ibu. Dan pertanyaannya, apakah selama 7 tahun wanita tersebut tidak sholat, tidak puasa? Nah, itu pertanyaan. Ya toh, sholatnya kita bahas. Bagaimana sholatnya? Yang itu kewajiban setiap hari. Iya kan?
Tunggu, itu nanti kita kesampingkan. Kita kesampingkan. Yang penting ibu-ibu sekarang paham dulu apa itu haid, apa itu nifas, apa itu istihadah. Itu bedanya antara haid, nifas, istihadah. Kalau haid itu keluarnya rutin sebulan sekali. Kemudian nifas itu keluarnya setelah melahirkan. Waktunya paling lama 40 hari. Kalau istihadah atau pendarahan itu waktu berhentinya tidak ada. Rizky, antum harus paham ini. Waalaikumsalam, Masya Allah. Jauh-jauh Bu? Lagi di Palu? Alhamdulillah. Antum harus paham ini, walaupun antum tidak haid, tapi suatu saat antum akan menikah. Iya toh? Suatu saat akan menikah. Maka paling tidak ketika istri antum haid, antum bisa menjelaskan tentang hal-hal yang dibolehkan atau tidak dibolehkan. Atau misalnya istri mendapatkan kasus yang aneh, pendarahan begitu kan, bisa dijelaskan, oh nanti kalau orang pendarahan sholatnya harus begini, puasanya harus begini gitu. Ya, jadi antum jangan merasa kecil hati yang dibahas haid, nifas, pendarahan, saya tidak merasakan. Insya Allah ada faidahnya. Oke, setelah kita tahu apa perbedaan haid, apa perbedaan nifas, apa perbedaan istihadah, kita akan menjelaskan hal-hal apa yang dibolehkan dan tidak dibolehkan bagi seorang wanita yang masuk pada masa-masa ini. Oke. Pertama, dalam syariat Islam, seperti yang kami jelaskan di awal tadi, wanita yang masuk masa haid, masa nifas, masa istihadah, segala sesuatu yang dia lakukan itu asalnya boleh. Asal hukumnya boleh, kecuali beberapa hal. Sama kayak makanan, Allah menghalalkan bagi kita semua makanan dari daging hewani ataupun dari tumbuhan nabati, kecuali sedikit saja. Anjing, babi, kemudian yang bertaring, yang bercakar tajam, tumbuhan-tumbuhan semua, hampir semuanya bisa, kecuali yang beracun, ya kan? Ibu mau makan jengkol bisa, mau makan pete bisa, mau makan kelor bisa. Cuma seandainya itu kayu pohon Jawa bisa dimasak juga itu kayaknya. Oh begitu? Betul ternyata. Nah, oke, baik. Artinya kita harus memahami bahwa Islam itu tidak membatasi sebenarnya. Islam itu tidak mengekang dan bukan membatasi, tidak mengekang. Lebih banyak yang halal kalau kita mau pikir daripada yang dilarang sama Allah. Minuman juga seperti itu. Ibu mau minum Orson warna merah, warna hijau, warna putih, warna biru, selama tidak memabukkan, tidak apa-apa. Dan kalau kita mau pahami lagi lebih baik Ibu, apapun yang syariat haramkan, apapun yang syariat larang bagi kita, yang Allah larang bagi kita, itu sebenarnya demi kebaikan kita sendiri. Tidak perlu dijelaskan panjang lebar bagaimana yang namanya bahayanya daging babi bagi kesehatan, bagaimana yang namanya bahayanya khamar bagi kesehatan. Maka kita harus bangga jadi orang Islam. Kita harus bangga. Yang Allah larang bagi kita demi kesehatan kita, demi kebaikan kita.
Baik, kembali ke sini. Hal-hal yang tidak dibolehkan dan dibolehkan bagi wanita yang haid dan nifas atau dan istihadah. Untuk lebih mudahnya kita jelaskan saja yang tidak dibolehkan. Nanti berarti selain itu boleh. Iya toh? Tidak dibolehkan. Yang pertama, sholat. Yang kedua, puasa. Hanya dua hal ini yang tidak dibolehkan bagi wanita ketika wanita muslimah ketika sedang haid atau nifas atau istihadah. Itu ada penjelasan khusus nanti. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang bagaimana memegang Al-Quran, membaca Al-Quran ketika sedang haid ataupun nifas. Tetapi yang sepakat semuanya sholat dan puasa. Itu semua berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengatakan alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum fadzalika min nuqsani diniha. Bukannya wanita itu Waalaikumsalam. Jadi begini, Rasulullah menyampaikan bahwa wanita itu memiliki dua kekurangan dari segi yang namanya akal ataupun dari segi yang namanya agama. Dari segi agama, kekurangan wanita itu mereka ketika haid, nifas ataupun istihadah tidak boleh puasa, tidak boleh sholat. Artinya pahalanya pasti tidak sebanding dengan laki-laki yang tidak ada halangan sama sekali. Sedangkan dari segi akal dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita itu memiliki watak karakter biasanya tukthirnal la'na wa takfurnal ashir. Suka banyak sekali yang namanya mengeluh. Suka mengeluh. Kemudian yang kedua itu suka melupakan kebaikan suaminya. Nyata Bu, Rasulullah yang sampaikan ini, walaupun mungkin tidak semua wanita ya, tidak semua wanita, umumnya seperti itu. Cuma karena permasalahan sedikit sudah langsung dibilang selalu salah, bapak ini selalu salah, abi ini selalu begini. Seakan-akan tuh semua kebaikan yang sebelum-sebelumnya sudah hilang, dilupakan. Nyata tidak Ibu? Nyata ya. Walaupun tidak semua wanita seperti itu. Ya. Ya, ketika lagi marah, hilang akalnya setengah. Sudah perasaannya yang menguasai akal. Ya kan? Padahal kemarin ini suaminya kasihan sudah memasakkan ikan, sudah memasakkan sayur, ya kan? Hari ini gara-gara lupa satu pekerjaan, dilupa semua kebaikan-kebaikan yang kemarin. Contoh misalnya. Jadi itu Rasulullah sampaikan bahwa manusia memiliki kekurangan dalam dua hal, dari segi agama dan juga dari segi yang namanya akal. Dari segi akal, mereka ketika sudah marah itu kebaikan orang dilupa, kebaikan pasangannya dilupa. Kemudian yang satu lagi suka sekali mengeluh.
sering mengeluh. Kemudian dari segi agama, kurangnya itu mereka tidak bisa sholat dan tidak bisa puasa. Yang kita akan fokus bahas di sini tentang masalah sholat dan puasa. Jadi kami katakan lagi Bu di awal bahwa wanita yang masuk dalam masa fase haid, nifas dan juga istihadah, mereka dilarang dua hal ini, sholat dan juga puasa. Pertanyaannya, terus bagaimana kalau kita mau tawaf? Jika dalam kondisi umroh atau dalam kondisi haji, bagaimana kita mau tawaf? Apakah tawaf dibolehkan bagi wanita yang haid atau nifas? Tidak boleh. Karena tawaf ini kedudukannya sama seperti sholat. Makanya orang kalau sebelum tawaf itu berwudu dulu. Ketika masuk miqat berwudu dulu, kemudian pakai pakaian ihram, tinggalkan semua yang diharamkan, tidak boleh pakai pakaian kain dan lain-lain. Kemudian ketika masuk ke tanah suci, ke tanah haram, ke Mekah, langsung menuju Ka'bah, niat tawaf. Dan ini pernah terjadi di masa dalil yang menjelaskan hal ini terjadi ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha itu pergi haji bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada haji terakhirnya. Dalam kondisi perjalanan dari Madinah menuju Mekah untuk sudah siap-siap mau haji. Namanya dulu kan tidak ada mobil. Madinah Mekah itu 6 jam lebih. 6 jam lebih. Itu pun mobil-mobil di sana tidak ada di bawah 100. Kalau berjalan. Kalau berjalan tidak ada di bawah 100. Soalnya jalannya lurus. Laju. Mobilnya juga mobil-mobil mewah semua rata-rata. Kalau di masa sekarang saja perjalanannya 6 jam lebih, bagaimana di masa Rasulullah dulu yang cuma naik onta? Mungkin beberapa hari perjalanan. Kondisi Ibunda Aisyah ketika di Madinah masih bersih. Masih bersih. Dalam perjalanan pun masih aman. Ternyata ketika sudah sampai Makkah, mendekati Makkah, haid. Jadi sebelum masuk Mekah, rombongan Rasulullah itu dirikan tenda dulu, istirahat, persiapan. Ketika itu sampai kabar ke Rasulullah, Ibunda Aisyah sedang menangis. Menangis terseduh-seduh. Karena beliau rasa, oh ini haji saya sama Rasulullah ini. Momennya itu penting. Masa kok bisa saya lewatkan? Beliau berpikirnya orang kalau sudah haid tidak boleh melakukan aktivitas haji lagi semuanya, tinggal diam saja begitu. Maka ketika sampai yang namanya kabar Ibunda Aisyah menangis, Rasulullah datangi tendanya, langsung berkata, malaki anafisti, kamu kenapa? Sedang haid. Langsung dijawab sama Ibunda Aisyah, iya saya sedang haid. Yang Rasulullah ingatkan pertama kali dikasih kuat. Bagaimana, bayangkan bijaknya Rasulullah itu. Dikasih kuat dulu mentalnya. Dzalika amrun katabahallahu ala banati Adam. Jangan sedih. Haid itu bukan sebuah hal yang buruk. Itu adalah sesuatu yang sudah Allah tuliskan kepada anak-anak Adam dari perempuan. Itu bukanlah hal yang jelek, itu bukanlah hal yang buruk. Jangan sedih. Cara Rasulullah menyampaikan itu, Masya Allah. Akhlak beliau, cara beliau. Habis dikasih tenang begitu, langsung disampaikan sama Rasulullah, silahkan lakukan semua ibadah haji, mau itu sa'i, mina, miqat dan lain-lain, kecuali tawaf. Kecuali tawaf.
Dari situlah para ulama mengambil kesimpulan bahwa untuk wanita haid dan juga nifas tidak boleh tawaf. Maka ibu yang nanti semoga kita semua bisa diberikan kemudahan untuk bertemu di Baitullah. Ketika nanti ada umroh atau dapat kesempatan haji oleh Allah, dipanggil oleh Allah, ingat kalau haid tidak boleh tawaf. Tapi kalau sa'i itu yang lari-lari, Mina, Sofa Marwah, lari-lari itu masih boleh dilakukan. Intinya selain tawaf. Jadi banyak-banyak berdoa, ya Allah jangan kasih saya haid, ya Allah jangan kasih saya haid, ya Allah jangan kasih saya haid. Hari haidku. Jadi mereka suntik hormon itu untuk Ya, suntik hormon untuk penahan haid. Kadang-kadang juga minum pil KB. Minum pil KB untuk penahan haid. Selama itu tidak membahayakan diri, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi istri saya bilang itu berbahaya. Orang tidak haid minum pil KB, bahaya. Demi supaya demi supaya apa ya namanya? Ya supaya tidak haid dan juga ibadah umrohnya lengkap. Akan berefek samping nanti. Disampaikan seperti itu. Makanya Ustazah Ummu Zarwali sempat goyang kan ketika mau umroh kemarin, minum tidak. Apalagi habis dikasih tahu sama istri saya, sama zaujah, tambah goyang. Aduh, bahaya ini, bisa sakit. Gitu. Efek sampingnya ada. Maka akhirnya beliau ikhtiarnya tidak minum. Cuma apa yang dilakukan? Banyak doa. Banyak doa. Dan akhirnya ketika sampai di sana pun tidak haid. Bisa umroh dengan sempurna. Jadi sisa dikembalikan ke ibu. Kalau misalnya dirasa tidak memiliki efek gejala setelahnya, tidak ada masalah. Tapi kalau khawatir dengan kesehatan setelahnya, mending tidak usah. Berbahaya. Berarti di sini kita tambah ya, Bu. Kalau perempuan itu tidak sholat ketika haid dan juga tidak tawaf, apakah mereka perlu untuk mengganti sholatnya setelah masa haid? Perlu ganti sholat atau tidak? Perlu ganti sholat atau tidak? Tidak perlu. Sholat ketika orang haid tidak usah diganti. Tapi kalau puasa harus diganti. Jangan nanti ibu dapat yang namanya omongan dari orang, sholat itu kalau orang Islam, kalau dia haid tetap harus diganti. Ini pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru. Akhirnya ibu jadi bingung. Aduh, jangan-jangan. Habis itu ibu hitung, seberapa lama saya haid dari ini dari. Apa mau diganti itu semua sholat itu, sedangkan satu hari itu sholatnya sudah 5 kali. Jadi sholat ketika orang wanita haid itu tidak perlu diganti. Cukup puasanya saja yang diganti. Membahas tentang ganti puasa. Selanjutnya kita membahas tentang mengganti puasa, ya kan? Bagi wanita haid, nifas itu berbeda caranya. Kalau wanita haid, kita semua sepakat orang yang haid ketika dia di luar masa Ramadan ganti dengan puasa saja. Tapi kalau orang yang nifas
melahirkan ataupun menyusui, cara menggantinya berbeda. Fidyah salah satunya. Salah satunya fidyah. Ada 3 perkataan ulama tentang wanita yang berhalangan puasa Ramadan akibat menyusui atau akibat nifas. Yang pertama, cukup diganti dengan puasa saja, itu sah. Yang kedua, boleh diganti dengan fidyah saja, itu sah. Yang ketiga, diganti dengan kedua-duanya, itu sah. Diganti dengan kedua-duanya melihat dengan kondisinya. Itu karena alasan kondisi. Apakah ini karena takut sakit atau karena takut orang yang disusui ini akan sakit gitu. Apakah khawatir akan dirinya atau untuk anaknya, itu disesuaikan. Intinya bahwa 3 hal ini bagi orang yang berhalangan puasa karena haid, karena nifas ataupun karena menyusui. Ibu mau pilih yang mana? Kalau saran saya ambil yang puasa, Bu. Fidyah itu bayarnya memberi makan fakir miskin 1 kali sama dengan mengganti puasa 1 hari. Ibu Desi ini dalam kasus Ramadan kemarin misalnya melahirkan kemudian menyusui, akhirnya Ibu Desi selama 1 Ramadan full tidak puasa. Fidyahnya nanti setelah Ramadan Ibu Desi masak nasi sebanyak 30 porsi. 30 porsi dibagikan ke kaum fakir dan juga miskin. Itu sudah mengganti 30 harinya Ibu Desi. Jelas ya, Bu? Begitu juga bagusnya kalau dia kayak orang tua, Ya, orang tua yang lemah, yang sudah tidak mampu puasa karena umur atau karena penyakit gitu. Jadi kalau saran kami mending diganti dengan puasa. Mending diganti dengan puasa. Kalau mau ditambah dengan fidyah lebih baik. Selagi kita masih membahas tentang yang namanya sholat dan juga puasa, ini penting untuk kita ketahui bagaimana kasusnya orang yang pendarahan atau istihadah. Bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya. Minimal kalau ibu tidak tahu, ketika nanti ada teman yang merasakan, ibu bisa menjelaskan. Untuk orang yang pendarahan, sholat sama puasanya itu pertama harus dia hitung dulu waktu normal ketika dia haid dulu seberapa banyak. Kasus misal ada 1 orang wanita di awal-awal dia haidnya normal, sebulan itu dia haidnya 10 hari. Berjalan beberapa tahun, kemudian mendapatkan kelainan pendarahan. Kok ini haid saya tidak berhenti-berhenti? Hari ke-11, hari ke-12, hari ke-20, hari ke-30, kok masih haid terus? Maka untuk wanita yang mendapatkan kasus seperti ini, pertama dia harus hitung dulu, oh dulu saya pertama ketika haid itu 10 hari saja. Maka ketika mendapatkan pendarahan atau istihadah, saya tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa hanya di 10 hari. Setelah 10 hari, sholat dan puasa saya tetap boleh dilakukan sampai selesai 1 bulan.
Masuk bulan berikutnya masih pendarahan, tahan dulu lagi 10 hari. Tahan 10 hari baru sholat sama puasa lagi. Jadi haid dan istihadah ini bagaimana sholat dan puasanya? Pertama, ikuti alur normal haidnya. Setelah selesai alur normalnya, baru dia tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Dia boleh melakukan sholat, boleh melakukan puasa. Baik. Ibu-ibu di sini rata-rata haidnya berapa hari? Kamilani berapa hari? 15. Ada yang lebih rendah dari 15? 7 sampai 10. 5 sampai 7. Itu Bu, ya. Masa? Dari dulu, dari mas cewek-cewek? Ya, betul. Memang betul seperti itu. Jadi Bu, kalau ibu punya anak cewek misalnya, harus diajarkan mereka untuk menghitung masa haidnya. Dari kecil sudah harus diajar nanti. Ketika mereka sudah masuk masa haid, harus diajar untuk menghitung. Jadi kayak misalnya Ibu Desi 5 sampai 7 hari, ya kan? Kita ambil masa paling lamanya 7 hari. Ya toh, kalau 7 hari, kemudian di bulan berikutnya itu ternyata baru 3 hari berhenti. Hari keempat tidak. Hari kelima haid lagi. Bagaimana hukumnya hari keempat? Apakah sholat? Tidak perlu, jangan sholat dulu. Sampai selesai 7 hari. Hari-hari yang di antara-antara itu jangan dulu sholat. Sampai tunggu batas akhirnya. Makanya penting dihitung Bu. Penting dihitung. Saya yakin ibu-ibu semua sudah menghitung kan masa haidnya masing-masing. Kalau belum, dihitung normalnya berapa. Ya sudah, berarti haid lagi itu Bu. Tidak boleh. Berarti haidnya ibu di masa itu 2 kali di bulan itu. Bisa terjadi. Jadi masa bersih itu berbeda-beda tiap orang. Ada yang masa bersihnya itu 20 hari. Ada yang 1 minggu. Bulan keempat masih begitu enggak? Tidak. Walaupun terjadi 3 bulan berturut-turut, tidak. Asalkan kasusnya kayak Ibu Arwina sampaikan, misal haid 7 hari, habis itu bersih 7 hari, setelah 7 hari haid lagi 7 hari, selama 3 bulan seperti itu tidak usah sholat. Karena mau dibilang pendarahan pun itu bukan pendarahan. Pendarahan itu dia tidak berhenti, tapi ini ada waktu jeda. Berarti masa bersihnya ibu waktu itu hanya 7 hari. Masa bersih itu berbeda-beda Bu. Jangan dianggap masa bersih semuanya 20 hari, 15 hari. Tidak, ada yang lebih sedikit. Ustaz, kalau seandainya begini kan, kita pas sudah hari ke-14 sudah merasa bersih, tapi tunda dulu sampai 2 hari sampai benar-benar merasa, kan biasa ada yang darah putih, sesudah itu merasa benar-benar bersih. Terus habis itu kita sudah sholat, sudah mandi bersih, sudah sholat seperti biasanya, lalu berhubungan badan sama suami. Habis berhubungan itu harus mandi bersih, keluar lagi darahnya. Ya sudah, jangan sholat lagi. Tahan lagi sampai nanti darahnya hilang sepenuhnya. Ya. Karena sering seperti itu Ustaz, sudah tidak keluar selama 3 hari, tapi pas hari keempat
Ah, ah. Biasa sering terjadi Ustaz. Berarti itu potong lagi dan mandi bersih lagi. Nanti setelah berhenti mandi bersih lagi nanti. Makanya dalam beberapa kasus jangan dulu sholat sampai keluar cairan putih itu. Itu sudah menandakan haidnya selesai. Tadi kan kami sampaikan di awal cairan putih keluar 2 kali, putih ke kuning-kuningan itu keluar 2 kali, sebelum sama setelah gitu. Kalau tiba-tiba di pertengahan waktu-waktu kita haid itu dia berhenti tapi belum keluar cairan kuning, jangan dulu sholat, jangan dulu mandi bersih. Sampaikan sama Pak Tua, sabar dulu gitu. Loh iya, harus Bu mengedukasi, menyampaikan, ya kan? Pi sana main bulu tangkis dulu kah, pi main bola dulu kah, pi berenang dulu kah? Gitu. Ibu ini suka suuzon sama laki-laki. Maka kalau yang belum dihitung, dihitung. Yang punya anak cewek diajar untuk menghitung. Astagfirullahaladzim. Ibu, jangan dilepas semua Bu, jangan dibuka semua Ibu. Kasihan nanti laki-lakinya. Allah Ustaz. Ada pertanyaan? Silakan. Masalah Vidya. ya, karena di luar sana pengertian yang saya dapat video itu kalau yang Ustaz bilang tadi kan berupa makanan 30 porsi. Iya. Nah sementara selama ini yang saya tahu Ustaz, beras itu yang dikasih dengan telur katanya. Dan itu pernah saya lakukan Ustaz. Cuman saya katanya dihitung dalam 1 hari itu orang makan kan 3 hari. 3 kali. Jadi 3 plate hitungannya 1 liter Ustaz. Dan memberi video itu bukan cuma beras, harus dengan lauknya. Iya. Apa bisa seperti itu Ustaz? Bisa. Cuma lebih baiknya dimasakkan. Tidak semua juga orang fakir miskin itu punya gas. Mudahnya begitu. Makanya kita berikan yang paling mudah bagi mereka. Tapi ingat, jangan kasih uang. Uang tidak boleh. Karena orang miskin tidak tahu yang namanya mengatur keuangannya. Seharusnya orang niatkan supaya dia beli makan, ya toh malah dia pakai beli yang lain. Akhirnya makannya tidak tercover. Padahal tujuan namanya fidyah itu untuk orang-orang fakir miskin bisa ringan dalam masalah hal makanan dan minuman, meringankan. Kalau makanan yang dibeli bisa, yang penting berbentuk makanan. Yang penting sudah jadi, mau dibeli, mau masak sendiri, yang penting baiknya itu sudah jadi, sisa kasih ke mereka. Tapi afwan, dengan syarat makanan tersebut sama, ya pasti halal no. Kadar makanannya itu seperti yang kita makan dalam rumah. Jangan ibu mau cari muda beli nasi kuning 5.000. Tidak boleh. Apa? Kalau kita porsi makannya cuma sedikit, tapi kita beli kayak biasa kayak Lebih banyak. Itu sedekah untuk ibu. Hitungannya pahala sedekah insya Allah. Yang ingin saya sampaikan, jangan lebih kurang dari. Oh saya 1 hari itu biasa makan ikan katombo, biasa makan ayam geprek. Giliran mau bayar fidyah cuma nasi kuning 5.000. Atau cuma putu 2 biji. Iya kan? Jangan. Itu tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Kayak saya lakukan itu Ustaz. Tidak ada masalah. 30 kan 1 liter berarti 30 liter dengan telur. 30 telur. Iya. Itu bagaimana Ustaz? Sudah sah atau ya? Atau karena belum tahu? Karena belum tahu sudah terhitung sah insya Allah Bu. Kayak itu yang tadi Ustaz bilang makanan dibikin 30 porsi terus kemarin beras dengan telur. Iya. Tapi itu terhitung makanan ya Ustaz ya? Iya. Sudah terhitung. Kalau mau ditanya sah atau tidak, insya Allah sudah terhitung sah. Tidak perlu diulangi. Cuma nanti setelah ini jika kasusnya lagi ada fidyah, langsung masakkan saja Bu. Bukan. Ibu memberi makan 1 fakir miskin sudah mengganti 1 hari puasanya ibu. Jadi tidak perlu 3
Ya, tadi kasusnya saya bilang 30 porsi itu untuk 1 bulan karena kasusnya misalnya Ibu Desi 1 bulan udah puasa gitu. Ya, 1 kepala fakir miskin dikasih makan sama dengan membayar 1 hari puasa. Berarti itu niatnya kita ke masjid niatnya untuk fidyah kita bikin 30 porsi. Pak Ustadz saya niat untuk fidyah bagaimana? Nggak boleh, harus ke fakir miskin. Karena tidak semua orang datang ke masjid itu fakir miskin. Harus tepat sasaran, cocok. Anak yatim bisa Pak Ustaz? Anak yatim, lebih baik fakir miskin. Lebih baik fakir miskin. Fakir miskin ini apakah itu orang bela itu maksud orang bela orang yang Apa ibu tadi tanya apa? Saya bingung ini. Yang ditanya ini apa, Bu? Baik. Miskin orang yang sudah pergi seharian cari nafkah tetapi tidak pernah cukup untuk masih belum mampu mencukupi kebutuhannya untuk makan dia dan anak keluarganya. Dia dan keluarganya itu miskin. Ya kan? Kalau jadi miskin ini masih mampu kerja. Kalau fakir tidak mampu kerja sama sekali. Kalau orang cacat, yang cacat fisik tidak bisa kerja, apa itu kan untuk fakir? Dia memang cacat Iya, dia kan cacat fisik, ya kan. Janjian dia punya kebun sawit 3 hektar, 10 hektar, 20 hektar. Ya, kalau yang cacat fisik minta-minta di jalan itu bisa masuk. Bisa masuk. Kita husnuzon saja, Bu. Kita husnuzon. Tapi ini ya kasusnya yang minta-minta terus cacat fisik, Ibu Lika. Minta-minta terus cacat fisik. Jangan cuma minta-minta sembarangan minta-minta itu tahu-taunya rumahnya di Madura bertingkat-tingkat. ya begitu yang takutnya Ustaz kayak di pinggir-pinggir jalan. Tidak usah jauh-jauh, Bu. Lihat dulu tetangga sekitar. Ibu kondisi di Petobo misalnya, mau kasih makan cari orang miskin di Talise, di mana namanya Parigi, jauh sekali kan misalnya kan. Coba perhatikan dulu tetangga sekitar. Perhatikan dulu tetangga sekitar. Mana yang kira-kira itu kayaknya dia ini ekonominya sulit. Kasihkan. Fidyah itu dia harus dikerjakan nanti setelah bulan Ramadan atau setelah Kalau mau dipercepat ketika bulan Ramadan, boleh. kayak setiap hari kita puasa Setiap hari bayar fidyah? ya Boleh. boleh puasanya orang. Ya. Tapi tidak bisa dalam 1 hari dengan 30 porsi tidak bisa Ustaz ya? Maksudnya di jamak begitu? Tidak boleh. Berarti harus 1 hari. Satu hari satu. Kalau dilakukan setelah bulan puasa Ustaz? Boleh. Boleh. Mama Rizky mau tanya? Antu kenapa? Mama Rizky. Namanya Rizky, Bu. Anakku. Iya, Ibu Sulasmini. Harus muslim. Iya, Iya, ya. Masya Allah.
Ibu saya tarik, fakir miskin walaupun tidak muslim tidak ada masalah. Ya. Fakir miskin. Ya. Apalagi yang di atas gunung itu kan. Kalau mau menjadikan hidayah. Supaya dia mendapat Wah, hidayah. ngeri. Subhanallah. Amin, semoga bisa menjadi sebab hidayah kan, Bu. Insya Allah. Baik, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Kita tutup dengan yang namanya doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kami adalah zat yang masih banyak penuh dengan kekurangan di sana sini, maka saya mohon dimaafkan sambil saya juga meminta ampun kepada Allah atas kekurangan-kekurangan saya. Astaghfirukum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.